Oke, biar kita mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Iya, kita sapa-sapa adik kita dulu ya Dek ya Tante ya. Oke. Iya, Tante. Shalom adik semuanya. Shalom Tante. Kurang semangat ya Nang ya. Kita Iya, panggil kurang sekali lagi ya semangat. Tante ya. Iya, kita panggil sekali lagi. Iya. Shalom adik semuanya. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, ayo ambil sikap doanya Dek saat itu dulu ya Dek ya. Doa dimulai. Doa selesai. Iya. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita panggil Laskar Kristus ya Inang ya. Iya Inang ya. Iya, kita sama-sama manggil Laskar Kristus Oke. ya Inang ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Laskar Kristus. Yes. Kurang semangat Inang. Sekali lagi ya Coba Inang Inang ya. dulu yang manggil ya, Inang ya. Oke. Laskar Kristus. Yes. Oke. Iya. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita panggil abang permusik kita. Hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1, musik. Iya, kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Yang Iya. semangat ya Dek ya, yang semangat. Kita tepuk tangan di atas kepala. Semangat ya Dek. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, kita mau masuk lagu kedua, Rumput Cinta. Yang semangat ya, yang semangat. Dibikin gerakannya ya Dek ya. Pun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, kita mau masuk ke Bapak Abraham, tapi tepuk tangannya lebih meriah. Iya, yang semangat deh ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Iya, semua bersemangat ya Nang ya, memuji Tuhan. Iya Nang.
Kita mau ucapkan ulang tahunnya Nang ya. Iya, yang berulang tahun dulu ya Dek ya. Kita harus memberikan yang terbaik kepada teman kita ya Nang ya. Mendoakan teman-teman kita supaya sehat selalu, panjang umurnya. Ayo yang ulang tahun dulu, ayo yang bangkit berdiri ya Dek ya, di tempatnya masing-masing. Orang tua juga boleh ya Nang ya, aman juga, dan juga guru-guru sekolah minggu. Ayo kita sama-sama memberikan terbaik buat teman kita ya Nang ya. Iya. Oke, ayo kita ucapkan sama-sama. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kita, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita bernyanyi. Kita buka BN kita dari nomor 690 ayat 1. Ya, adik-adik semua udah dapat ya, 690 ayat 1. Iya, ambil sikap doanya ya Dek ya, tangannya dilipat. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo, ambil sikap doanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, di mana anak-anak-Mu Tuhan Yesus masih Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang Tuhan Yesus. Dan begitu juga Yesus, sebentar lagi kami akan mau ibadah, Engkau berkati kami Yesus mulai dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga Yesus yang bertugas hari ini, Engkau berikan juga kesehatan Yesus, ketabahan juga Yesus. Dan begitu juga Yesus, anak-anak kami Yesus, Engkau berikanlah Yesus anak-anak kami menjadi anak yang baik, anak yang taat sama orang tua, terutama di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan yang pertama diri dan hati kita, yang kedua buku nyanyian kita, yang ketiga duduk tertib dan tenang. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 12 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita dengarkan hukum Taurat atau titah, yaitu titah pertama dan masuknya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu
Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 1, semua anak-anak kami untuk bangkit berdiri. Marilah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 547 ayat 1. Anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara pendebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Titus pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan atau ayat bulanan untuk kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 549 ayat 1. Semua anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri.
aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, maka hidupku terimalah memuji Engkau selamanya. Anak kami yang ada di rumah, marilah kita mengaku iman kita, kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan anak kami duduk kembali. Iya, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom adik-adik semuanya. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini, Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, kita tetap masih ibadah online dari rumah kita masing-masing. Dan untuk anak-anak kami, supaya tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker dan menjaga jarak. Yang kedua, buat anak sekolah minggu kelas 6 supaya menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 dan artinya. Dan yang ketiga, doa Bapa kami dan juga doa pengampunan iman rasuli. Ini adalah bekal anak-anak kami untuk masuk ke jenjang remaja. Dan yang keempat, supaya anak sekolah minggu menghafal ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Jadi adik-adik dihafal di rumah ya ayat hafalannya di bulan Mei, yaitu Titus 3 ayat 5. Itu saja warta anak sekolah minggu buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nomor 585 ayat 1. Shalom adik-adik semuanya. Shalom teman-teman. Mahanaim, kayaknya mereka belum semangat itu. Mungkin mereka nggak sarapan tadi pagi ya. Kamu tadi sarapan nggak? Sarapan dong Amang. Nah, tapi kita ajak dulu mereka untuk lebih semangat lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom teman-teman.
Tadi tante guru sekolah minggu ada nanya apa kabar. Kau tahu nggak jawabnya apa, Mahanaim? Tahu, Amang. Tahu nggak? Tahu dong, Amang. Nah, sekarang coba kita ajak sekolah minggu menjawab seperti yang tadi. Coba apa jawabannya tadi kalau ditanya apa kabar, apa jawabannya? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, yes, yes. Oke. Sekarang kita tanya ya. Semua adik-adik sekolah minggu dan Mahanaim, kalau Amang tanya apa kabar, semuanya jawab seperti yang tadi. Oke. Sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis, Allahku besar, yes, 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 yes. Oke, mantap. Tapi tunggu dulu, Amang. Kenapa lagi, Mahanaim? Kita mau menyampaikan firman Tuhan ini. Kok Amang pakai masker? Iya kan, karena kita dekat. Ya nggak apa-apa lah, Mang. Aku kan nggak bisa kena corona. Aku kan boneka. Oh iya. Buka aja, Mang. Karena adik-adik sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu kangen loh lihat wajah Amang. Oh gitu. Oke, saya buka saja maskernya. Karena permintaan si Mahanaim, karena katanya dia karena hanya sebuah boneka, nggak akan kena corona, jadi nggak apa-apa kami dekat. Tapi adik-adik di rumah semua yang sekolah minggu tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk itu supaya kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Adik-adik di rumah dan Mahanaim, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat sukacita kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan hikmat dan Roh Kudus untuk kami boleh memahami firman-Mu. Berikan kami adik-adik sekolah minggu hati yang tenang, yang disiplin untuk tetap tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Iya, buat adik-adik sekolah minggu semua di rumah dan buat Mahanaim, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Iya, mari semua adik-adik di rumah kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Nah, sekarang Amang baca ayat ganjil, Mahanaim dan semua teman-teman di rumah baca ayat genap. Kita responsor ya, saya mulai dari ayat ganjil. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya
untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Iya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, saya mau tanya sama Mahanaim. Mahanaim sering baca Alkitab enggak? Wah, sering Amang. 1 kali sehari Mahanaim pasti baca Alkitab. Nah, itu baru keren. Ambil waktu sekali sehari minimal untuk baca Alkitab. Nah, kalau memang Mahanaim sering baca Alkitab, berarti Mahanaim kenal dong, tahu dong siapa itu Simon Petrus. Tahu dong Amang, tahu banget. Oh, nggak usah pakai banget juga pasti tahu kali kan. Nah kalau gitu, coba Amang tanya beberapa pertanyaan tentang Simon Petrus, maka Mahanaim harus jawab. Siap Amang. Oke, yang pertama, Simon Petrus itu punya nama lain. Siapakah nama lain dari Simon Petrus? Kepas. Apa? Kapas. Kepas Amang, Kepas, bukan Kapas. Iyalah, maaf, telinga Amang agak ada gangguan. Nah gitu dia. Ya, Kepas. Simon Petrus itu nama lainnya adalah siapa tadi? Kefas. Oke, nah yang kedua, Mahanaim tahu nggak apa arti nama Simon Petrus? Batu karang yang teguh. Wah, kau semangat kali Mahanaim. Iya dong Amang, aku kan sering baca Alkitab. Oke. Arti nama Simon Petrus itu adalah batu karang yang teguh. Nah pertanyaan lainnya, siapakah nama saudara Simon Petrus yang juga adalah murid Yesus? Andreas. Wah, 100. Apalagi ya? Tanya lagi Mang, semua tanya lagi. Sabar dulu, sabar. Aku pun lagi mikir-mikir apa lagi. Nah ini, sebelum Simon Petrus dipilih Yesus menjadi muridnya, apa kerjaan Simon Petrus? Apa ya? Nah nggak tahu. Tunggu Amang, aku ingat-ingat dulu. Nelayan. Memang masih kau lah Mahanaim. Mahanaim is the best pokoknya. Ya, Simon Petrus itu nelayan. Dia juga punya saudara yang juga murid Yesus adalah Andreas. Tapi emang ada juga keluarganya di murid Yesus itu. Siapa? Jangan pandai-pandaian Mahanaim. Siapa lagi keluarganya Simon Petrus di murid? Yohanes. Emang apa hubungannya Simon Petrus dengan Yohanes? Bapaknya. Loh, ini pandai-pandaian ini. Loh, tadi di Alkitab Amang dibilang Simon anak Yohanes. Bukan Yohanes murid Yesus itu Mahanaim. Itu Yohanes yang lain. Bukan Yohanes murid Yesus. Masa bapak sama anak jadi sama-sama murid Yesus? Seperti itu maksudnya? Bukan, beda. Oh, kirain karena ada tadi dibilang di situ Simon anak Yohanes, kukira si Yohanes murid Yesus itu bapaknya si Simon. Enggak lah. Jadi dari 12 murid Yesus hanya ada Simon dan Andreas saja yang abang beradik di situ. Ada yang lain juga, tapi maksud saya mana ada bapak si Simon di situ, cuma saudaranya yaitu Andreas. Nah, adik-adik dan semua juga kawan-kawan yang di rumah dan Mahanaim juga, kita tahu tadi seperti yang sudah dijawab oleh Mahanaim, Simon Petrus itu adalah seorang nelayan. Kita tahu ceritanya ketika Simon Petrus, Andreas dan teman-temannya mencari ikan, mereka tidak menemukan ikan, lalu Yesus naik ke perahu mereka, lalu Yesus berkata, lemparkan jalamu, lalu seketika itu perahu mereka penuh dengan ikan. Maka Yesus mengajak Andreas, Simon berkata, mari kamu yang dulu penjala ikan, sekarang ikut aku menjadi penjala manusia. Artinya Tuhan mengajak mereka menjadi
penyelamat manusia untuk mengikut Yesus, menyelamatkan dari dosa-dosa. Nah, itu kisah masa lalu dari Simon Petrus. Nah, sekarang Amang kembali mau tanya sama Mahanaim. Kalau Mahanaim tadi bilang sering baca Alkitab, dan Mahanaim sepertinya tahu banget tentang Simon Petrus, terus apalagi dong kisah Simon Petrus yang Mahanaim tahu? Iya, Mang. Memang Simon Petrus itu, Amang, murid yang sangat dekat dengan Yesus. Kemana-mana Yesus, Simon Petrus pasti diajak. Ketika Yesus berdoa, Petrus diajak. Petrus itu murid yang sangat semangat, yang sangat rajin. Tapi ada satu kesalahan Simon Petrus, Amang. Kesalahan Simon Petrus. Apa itu kesalahan Simon Petrus, Mahanaim? Iya, dia pernah menyangkal Yesus, Amang. Yesus sedih banget ketika Petrus menyangkalnya. Oh, terus ketika Petrus menyangkal Yesus, selanjutnya gimana dong? Iya, tapi yang luar biasanya Petrus bertobat dan dia menjadi pemberita Injil yang hebat. Bahkan sampai matinya Simon Petrus itu setia, mati di dalam nama Yesus, bahkan mati dengan salib yang terbalik, menunjukkan kesetiaan Simon Petrus kepada Yesus. Wah, luar biasa ini Mahanaim, teman-teman. Makanya kalau Mahanaim aja bisa menguasai tokoh-tokoh Alkitab, adik-adik sekolah minggu juga pasti bisa menguasai cerita tokoh-tokoh Alkitab kalau kita rajin baca Alkitab. Iya, apa yang dikatakan Mahanaim tadi benar. Simon Petrus itu pernah menyangkal Yesus, tapi dia bertobat, dia menjadikan dirinya menjadi pemberita Injil, setia kepada Tuhan, bahkan harus mati di dalam nama Tuhan, bahkan dengan cara disalibkan dengan salib terbalik. Nah, itu kisah tentang Simon Petrus. Nah, sekarang firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dan Simon Petrus. Nah, ada 3 kali Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihi Yesus? 3 kali loh, Mahanaim. Iya, Mang. Kenapa ya sampai 3 kali? Kan bosan sih. 1 kali aja kan cukup. Kenapa 3 kali? Lah, 3 kali artinya Yesus mau memastikan kesungguhan Petrus mengasihi Yesus. Iya, Mang. Tapi jangan 3 kali juga lah. Aku kalau disuruh mamaku 3 kali, bosan. Ini ditanya 3 kali. Ya makanya jangan seperti itu, jangan cepat-cepat bosan. Kalau ditanya Yesus 3 kali, itu artinya Yesus mau menguji apakah Petrus itu benar-benar mengasihi Yesus. Nah, sekarang kita mau melihat apa bukti mengasihi Yesus. Ini pesan kepada Mahanaim dan kepada adik-adik semua sekolah minggu. Tandanya engkau benar-benar mengasihi Yesus, yang pertama firman Tuhan hari ini berkata, maka mengasihi Yesus dengan menuruti perintah-perintahnya. Itu Mahanaim. 3 kali Tuhan nanya, 3 kali dijawab, dan 3 kali Tuhan memerintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Mengasihi Yesus artinya menuruti perintah-perintahnya. Nah, sekarang Amang mau tanya, kayak mana lah caranya Mahanaim dan teman-teman sekolah minggu di rumah menuruti perintah Tuhan? Coba jelaskan dulu, Mahanaim. Oh, kalau itu mah aku tahu, Amang. Menuruti perintah Tuhan dengan rajin ibadah, rajin berdoa, rajin belajar, menghormati bapak dan ibu, menghormati bapak ibu guru. Nah, itu caranya menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, memang Mahanaim makin lama makin is the best gitu loh. Oke? Nah, itu pesan pertama. Tadi Mahanaim sudah terangkan loh, teman-teman.
mengasihi Allah dengan cara menuruti perintah-perintah Allah. Untuk itu bagaimana caranya sekolah minggu menuruti perintah Tuhan? Yang pertama tadi kata Mahanaim, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman, mematuhi perintah guru, bapak ibu di rumah, rajin belajar, tetap semangat. Nah itu caranya sekolah minggu mengasihi Tuhan, dengan menuruti perintah-perintah di tengah-tengah kehidupan. Nah itu yang pertama. Yang kedua Mahanaim dan adik-adik semua, mengasihi Tuhan bukan hanya di mulut saja. Nah, ini banyak ini orang ini mengasihi Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi di mulut saja. Coba lihat apa kata Petrus di ayat 17. Ketika Yesus bertanya 3 kali, Petrus sedih. Kenapa sedih? Dia bilang, Tuhan, Engkau kan tahu segala sesuatu. Engkau kan tahu bahwa aku mengasihimu, kata Petrus. Artinya Tuhan tahu isi hati Petrus. Jadi mengasihi Tuhan jangan hanya di bibir ini aja Mahanaim, gitu. Emang gimana maksudnya Amang? Mengasihi di bibir saja. Ya maksudnya cuma omongan aja gitu, tapi nggak ada buktinya. Aku mengasihi Tuhan tapi beribadah nggak mau gitu. Aku mengasihi Tuhan tapi nakal-nakal gitu, ya sama aja bohong. Aku mengasihi Tuhan, mau makan nggak berdoa, sama aja. Jadi firman Tuhan berkata, mengasihi Tuhan itu jangan hanya di mulut, jangan hanya di bibir. Mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama manusia, mengasihi bapak ibu. Masa semua orang harus dikasihi Amang? Iya, semua orang harus dikasihi. Ada kawanku yang nakalan, masa itu juga dikasihi? Ya, perintah Tuhan berkata kasihi semua orang. Yang nakal sama Mahanaim juga kasihi, doakan mereka. Doakan gimana? Ya doakan supaya baik, jangan doakan supaya celaka. Nah itu pesan kedua, mengasihi Tuhan jangan hanya di mulut, tapi kasihi dengan tindakan yang nyata. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, mengasihi Tuhan dengan setia sampai mati. Lihat Petrus, dia sampai mati mengasihi Tuhan. Maka Mahanaim dan adik-adik di rumah harus setia sampai mati. Mahanaim besok kalau sudah besar, kalau ada cewek yang cantik kali dan ternyata dia beda agama sama Mahanaim, Mahanaim mau nggak pindah agama demi cewek? Enggak Amang, aku setia sama Yesus sampai mati. Wah, keren. Nah, setia terus. Apapun yang menggoda, harta, kekayaan, kekuasaan, cewek cantik, cowok ganteng, tetap seperti Petrus, setia sampai mati kepada Tuhan. Nah itu Mahanaim. Seperti biasa saya mau mengajak Mahanaim, tolong berikan 3 pesan firman Tuhan hari ini kepada teman-teman. Oke teman-teman, firman Tuhan hari ini mengajak kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui 3 cara. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintahnya dengan menuruti perintah orang tua, bapak, ibu, guru. Menuruti perintah-perintah dan nasihat-nasihat yang baik. Nah, yang kedua mengasihi Allah bukan hanya di bibir saja, tapi mengasihi Tuhan dengan rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab. Nah, yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan setia. Sampai kematian kita harus setia kepada Tuhan. Oke, demikianlah adik-adik dan Mahanaim semua. Mari teladani iman Petrus yang senantiasa mengasihi Yesus sampai kematiannya pun dia menunjukkan kasihnya yang benar-benar kepada Yesus.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajari kami meneladani Simon Petrus, salah seorang dari murid-Mu yang menunjukkan sebuah kesetiaan iman. Kalaupun dia pernah menyangkal Tuhan, tapi dia bertobat. Bahkan dia benar-benar berjuang menjadikan dirinya menjadi pemberita Injil. Dia tidak takut apapun dan dia menunjukkan kesetiaan. Bahkan sampai mati dia setia dan selalu mengasihi Tuhan. Maka kami sekolah minggu diajak meneladani Petrus. Dia yang semangat, dia yang kokoh, seperti namanya batu karang yang teguh. Seperti itulah kami sekolah minggu Tuhan, tetap semangat, tetap berjuang di dalam setiap kehidupan, dalam setiap proses belajar mengajar kami. Berikan kami semangat, berikan kami kesetiaan, mematuhi perintah Bapak Ibu guru, orang tua, dan menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin ibadah, dan rajin baca firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami anak-anak sekolah minggu menjadi pelaku-pelaku firman. Kalaupun sampai saat ini kami anak-anak sekolah minggu belum bisa bertemu, beribadah di gereja, tapi kami percaya sukacita kami senantiasa memuji Tuhan, dan kami berdoa Tuhan pasti segera memulihkan dunia ini. Ampunkan dosa kami Bapa, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan buat anak-anak kami, diangkat tinggi-tinggi persembahannya, diberikan persembahannya kepada Tuhan, diberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan Hupeleon mapeleaku dan margabus au Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua, semua bangkit berdiri. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi di padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu, tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu. Ladang gunung lembah hijau, suara ombak menderu, marga rebut bermas-Mu memuliakan nama-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengacap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.